Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau membahas soal UAS MKPK nomor 2. Soalnya kan udah disebar di grup Brilian, jadi langsung aja ya. Diketahui bahwa Bogor supply 70 unit, Bandung supply 90 unit, Jakarta supply 180 unit, dan Kuala Lumpur ini tuh harusnya ya Kuala Lumpur demand 50 unit, Kinabalu 80 unit, Johor 70 unit, Penang 140 unit. Lalu yang ditanyakannya, hitunglah biaya transportasi yang dikeluarkan paling efisien dan bagaimana distribusinya. Gunakan metode NWCR, LCM, dan PAM. Nah ini tuh termasuk minimasi ya. Langsung aja ya, pertama ke metode NWCR. Nah sebelum ke metode NWCR, kalian tuh harus samain dulu antara demand sama supply-nya. Ini kan kalau dihitung-hitung demandnya 50 tambah 80 tambah 70 tambah 140 kan 340. Supply juga kalau dihitung hasilnya 340, berarti aman gitu sama. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda berarti nanti bakalan ada dummy, tapi karena kasus ini sama jadi gak ada dummy. Lalu pertama kalian harus bikin dulu kotak kayak gini kan, tabel kayak gini. Ini tuh angka-angka 19, 70, 40 tuh dari mana? Itu tuh dari soal. Di soal tuh ada tabel yang paling bawah, itu tuh biaya dari NWCR ini. Nah NWCR ini step pertamanya tuh kalian harus ngisi buat kolom-kolom kosong di pojok kiri atas. Pokoknya harus selalu dari pojok kiri atas, gak boleh dari bawah dulu, gak boleh dari tengah dulu, pokoknya harus dari pojok kiri atas terus ke kanan, terus sama mengulang ke bawah sama kayak yang pojok kiri atas. Pokoknya diawali dari pojok kiri atas teman-teman ya. Nah di sini aku nulis 50. Kenapa aku nulis 50? Karena kan supply-nya itu 70, sedangkan demand-nya tuh 50. Kita nggak bisa dong nulis di sini 70, sedangkan ketersediaannya itu cuma 50. Jadi kita harus nulis 50. Berarti di sini Kuala Lumpur udah nggak bisa nerima lagi kan, alias ini tuh di stop. Udah beres. Berarti ke kolom selanjutnya, yaitu kenapa aku nulis 20, karena aku tuh mau ngabisin supply yang Bogor gitu kan. Tadi 50, 70 kurang 50 berarti sisa 20, berarti aku tinggal nulis di sini aja 20 sisa dari si supply yang Bogor itu. Jadi supply yang Bogor itu udah habis. Ini tuh 50 tambah 20 70, berarti ini kan udah nggak bisa lagi tuh dia nerima atau kita isi, berarti kita stop. Nah karena ini udah habis, udah kita stop, berarti lanjut ke bawah gitu, ke kolom bawah selanjutnya. Ini tuh aku tulis 60 karena di sini tuh di Kinabalu tuh untuk mencapai 80 kita perlu 60 kan, karena di sini kan udah 20, berarti aku nulis 60 di sini. 60 itu dari si supply Bandung ini ya, yang 90. Berarti ini 20 tambah 60 kan 80. Berarti karena kolom yang ketiga ini kita nggak bisa isi lagi, soalnya ini tuh udah pas, jadi kita stop. Nah selanjutnya ini aku isi 30 tuh dari mana? 30 tuh sisa dari 90 ini kan udah diambil 60, jadi sisanya kan 30. Jadi 60 tambah 30 kan 90, udah sama, berarti ini yang Penang kita stop gitu. Lalu selanjutnya kan yang kosong ini, yang ini sama yang ini kan. Nah kalau yang ini aku ngambil 40 kan. Kenapa? Karena di sini kita butuhnya 70, sedangkan kita udah ada 30, otomatis kita butuh 40, jadi kita tulis 40. Udah, ini udah selesai. Lalu sisanya dari 180 dikurangi 40 berarti 140, dan itu sama kayak demand-nya 140. Nah ini tuh udah keisi semua kan,
Tapi sebelum kita menghitung total cost, kita harus samain dulu M tambah N dikurang 1. Itu tuh rumusnya. M-nya itu kolom dan N-nya itu apa sih namanya, baris. Nah, kan kolomnya ada 4, sedangkan barisnya ada 3, berarti 4 tambah 3 dikurangi 1, 6. Kita cocokin lagi, kita cocokin lagi, bener gak ada 6 yang keisi kotaknya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti udah bener kan ada 6. Nah, baru deh kita tinggal ngisi total cost. Nyari total cost itu nyarinya tuh dari awal dulu ya, dari awal, yaitu Kota Bogor ke Kuala Lumpur yang keisi ya. Kita kalau mau nyari total cost pokoknya nyarinya yang keisi gitu. Bogor ke Kuala Lumpur itu 50 kali 19. Kenapa 19? Karena biayanya kan 19 di sini nih. Berarti yang keisinya kan 50, berarti 50 dikali 19 hasilnya 950. Begitupun sama terus ke bawah gitu. Itu tuh pokoknya kalian buat total cost cari yang udah diisi terus dikali sama biaya. Nah, setelah dihitung-hitung dan dicari-cari hasilnya itu 10.150 gitu buat NWCR. Selanjutnya kita ke LCM. Nah, untuk LCM ini pertama-tama kita harus isi kotak yang biayanya paling kecil. Ingat ya, kalau LCM biaya yang paling kecil. Beda sama NWCR. Kan kalau NWCR mah pojok kiri atas. Kalau LCM biaya yang paling kecil. Nah, di sini di antara ini dan ini, biaya yang paling kecil itu 8. Berarti kita harus isi dulu kolom yang biaya 8 ini. Nah, aku mau ngisi langsung 80, bisa nggak? Bisa banget selama si supply-nya itu bisa mencukupi gitu. Karena di sini 80, berarti aku tulis 80, berarti otomatis si Kinabalu udah gak bisa nerima lagi, berarti gak bisa kita isi lagi. Kita stop. Lalu paling kecil selanjutnya itu ada 10. Aku mau langsung isi 70. Bisa nggak? Bisa dong. Soalnya kan di sini 70 masih di supply-nya 70, sedangkan di sini 140 masih bisa. Yang penting kita harus samain dulu supply-nya sama demand-nya gitu. Kalau misalnya supply-nya bisa memenuhi keinginan kita, berarti tetap bisa ya gitu. Karena di sini 70, berarti ini kan si Johor, Kinabalu sama Kuala Lumpur udah gak bisa nerima lagi dong. Berarti udah gak bisa kita isi lagi dong. Berarti kita stop. Lalu selanjutnya ada yang paling kecil selanjutnya itu ada 40. Kenapa 40? 40 tuh ada 2, ada yang ini, ada yang di Johor, sama ada yang di Kuala Lumpur. Kalian bebas mau yang mana dulu, terserah. Tapi aku milih yang di Johor dulu. Nah, ini aku pilih 70 langsung karena di sini tinggal nyisa 1 kolom dan aku langsung pilih 70 gitu. 70. Karena di sini kan 90 melebihi, tapi di sini kita butuhnya 70, berarti masih bisa kan 70. Lalu aku ke 40 ini selanjutnya yang di Kuala Lumpur. Aku milih 30 karena ini udah keisi. Karena udah keisi berarti tinggal sisa dari 80 ditambah 70 dikurang 180 kan, jadi 80 ini 80 tambah 70 kan 160, sedangkan ini tuh ada 180, berarti sisa 80 tambah 70 itu 150, sorry ya, 80 tambah 70 kan 150, sedangkan di sini adanya 180, supply 180, otomatis kita butuh 30 buat di kolom kan. Nah, aku taruh di sini di kolom 40 30, berarti tinggal taruh aja, berarti ini tuh udah selesai kan, yang Jakarta ini ke sini, Jakarta udah selesai. Berarti habis 40 aku mau ke yang 70 karena ini yang terakhir kan 70. Berarti 70 itu sisa dari 30 berarti untuk mencapai 50 kita harus ngisi 20 kan, berarti aku ngisi 20. Terus kita cek juga 20 ini tuh udah mencukupi buat supply 90 belum? Kita cek 20, ternyata ada 70 di sini. 20 tambah 70 90, berarti udah pas kan, udah mencukupi. Terus di sini 20 tambah 30 50, berarti udah pas juga. Berarti udah pas, teman-teman.
Nah, selanjutnya kita cek lagi M tambah N dikurang 1 sama dengan 4 tambah 3 dikurang 1, 6. Kita lihat ada 6 nggak kolom yang keisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 berarti benar ya teman-teman. Sekarang kita nyari total cost. Nah, nyari total cost-nya tuh sama kayak si NWCR ini, sama aja. Carinya yang keisi, terus nanti dikali sama biaya yang ada di dalamnya. Setelah dicari dan dihitung, hasilnya itu 8.140. Selanjutnya, FAM. Nah, FAM ini agak rumit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita coba bismillah. Nah, FAM ini pertama-tama kalian harus memilih dua yang paling kecil, biaya yang paling kecil, baru nanti diselisihin. Nah, di sini nih, di Bogor ini biayanya kan ada 19, 30, 50 sama 10. Nah, yang paling kecil tuh yang mana? 19 sama 10 kan? Otomatis 19 sama 10 itu yang dijadi selisih. Selisih dari 19 sama 10 itu 9 kan? Berarti kita tulis 9 di sini. Lalu kita ke Bandung. Ke Bandung itu ada 70, 30, 40 sama 60. Yang paling kecil itu 30 sama 40 kan? Dan selisihnya itu 10 kan? Nah, otomatis kita tulis lagi di sini 10. Yang Jakarta 40, 8, 70, 20. Yang paling kecil 8 sama 20. Selisih dari 20 sama 8 itu tuh sama aja, nggak ada minus ya teman-teman. Mau 8 dikurangi 20 atau 20 dikurangi 8 sama aja. Kita cuma nyari selisih doang di sini ya teman-teman. Bukan nyari minus atau plusnya gitu. Jadi selisih 20 sama 8 itu 12, kita tulis 12. Nah, ini udah kan yang buat Bogor, Bandung, Jakarta. Sekarang kita ke Kuala Lumpur, Kinabalu, Johor, sama Penang. Di sini Kuala Lumpur ada 19, 70 sama 40. Yang paling kecil kan 70 sama 19. 40 sama 19. Berarti selisihnya itu kan 21. Kita tulis. Terus Kinabalu 30, 38. Ini tuh 30-nya ada 2. Gimana sih? Nggak apa-apa, kalian milih aja 30-nya salah satu dari si Kinabalu ini. Tapi kan yang paling penting kalian harus selisihin di antara yang paling terkecil gitu. Jadi 30 dikurangin 8 kan 22 gitu selisihnya. Lalu selanjutnya Johor ada 50, 40 sama 70. Nah, yang paling kecil kan 50 sama 40, berarti otomatis selisih dari 50 sama 40 itu 10. Lalu selanjutnya ada 10, 60, 20. Yang paling kecil 10 dan 20, selisih dari 10 dan 20 itu 10. Nah, udah nih kita dapat ada 9, 10, 12, 21, 22, 10, 10. Nah, habis kita cari selisih dari keterangan ini, kita tuh cari yang paling besar teman-teman. Ingat ya, yang paling besar. Kita cari yang paling besar. Yang paling besar mana? Di antara 9, 10, 12, 21, 22, 10, 10. 22 kan? Berarti yang paling besar itu 22 teman-teman. Nah, berarti yang kita isi itu di Kinabalu ini teman-teman. Karena ini yang paling besar kan si selisih dari selisih yang kita hitung itu. Nah, cara ngisinya tuh karena ini minimasi, kita harus cari biaya yang paling terkecil buat diisi terlebih dahulu. Biaya yang paling terkecil itu mana? Di antara 30 sama 8. 8 kan? Otomatis kita isi kotak ini di yang biayanya 8 terlebih dahulu karena paling kecil. Soalnya kan kasusnya minimasi ya teman-teman. Aku langsung masukin 80, bisa nggak? Bisa, soalnya di supply-nya 180 yang otomatis sangat memungkinkan untuk kita tulis 80 di sini karena biar cepet juga kan. Berarti ini kan 80 supply-nya ke sini, lalu si ini udah memenuhi demand kan 80, otomatis si Kinabalu ini kita coret, kita stop. Nah, selanjutnya ke yang kedua ini teman-teman, sama kayak tadi hasilnya, caranya kita selisihin selisihnya itu ini kan masih kosong berarti masih 9, ini juga masih kosong, enggak, ini karena ini udah dicoret berarti yang masih kosong tuh ini sama ini kan. Yang paling kecil tuh 40
40 sama 60. Harusnya ini 20 ya teman-teman, maaf banget, ini harusnya 20. Selisih dari 40 sama 60 kan 20. Berarti udah kita tulis 20 di sini. Terus di sini yang kosong lagi mana ini ya? Yang 40, 70, 20. Yang paling kecil tuh mana? 40 sama 20 kan, otomatis kita di sini tulis 20. Selanjutnya kita ke Kuala Lumpur. Yang paling kecil tuh kalau ini sama ya, masih kosong semua, berarti 21. Kalau ini udah nggak ada, berarti kita coret-coret. Kalau ini berarti masih ada, yaitu 50 sama 40, 10. Kalau ini juga masih ada, yaitu 10 sama 20, berarti 10. Nah, yang paling besar itu yang mana? Yang paling besar itu yang 21. Berarti kita langsung isi aja. Tapi kita lihat biaya yang paling kecilnya. Biaya yang paling kecilnya itu 19. Ada biayanya itu ada 19, 70 sama 40. Di antara 3 itu yang paling kecil 19 kan, berarti kita isi di yang 19, yaitu isinya 50. Kita langsung aja 50. Berarti ini udah selesai kan, berarti nggak bisa nerima lagi, otomatis kita stop. Lalu kita ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada 30, 50 sama 10. Berarti yang paling kecil tuh, sorry teman-teman, ini kita coret, ini udah nggak kepake. 50 sama 10, berarti selisihnya itu kan 40. Yang nomor 2 itu, yang keduanya itu 40 sama 60, selisihnya 20. Terus yang ketiganya itu 70 sama 20, selisihnya 50. Nah, terus yang KL-nya udah nggak bisa, ini kita coret-coret. Yang Kinabalunya juga nggak bisa, kita coret-coret. Tinggal yang ini kan, yang 50 sama 40 sama 70. Yang paling kecil berapa? Yang paling kecil itu 50 sama 40, otomatis selisihnya 10 sama, masih sama. Yang ini juga masih sama, selisihnya 10 sama 20. Selisih dari 10 sama 20, 10. Nah, di antara ini tuh yang paling besar mana? 40 kan, berarti kita isi dulu. 50 kan, berarti kita isi dulu yang 50. Yang kesini, set. Nah, kita lihat ini udah nggak ada, ini udah kepake, berarti tinggal ini 2. Yang paling kecil yang mana? 30 kan, yang 20 kan, berarti kita tulis dulu 30 di sini. 30 di sini. Lalu kita cari lagi selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada yang 10, 60, 20. Caranya juga sama kayak tadi ya. Ini 0, 0, 0, tinggal 10 gitu. Berarti yang kosong kan tinggal ini 60 sama yang ini ya. 10. Berarti ini kan 50 udah kepake. Berarti kita butuh berapa untuk hasilnya ke 70. Berarti kita butuh 20. Udah selesai. Kalau ini tinggal, karena ini pada kosong-kosong, pada udah gak bisa, tinggal ini yang kosong, berarti kita tinggal tulis aja 90, karena ini supply-nya cuman ada 90, kita tulis 90. Nah, ini tadi udah kan 30, berarti udah selesai semua teman-teman. Nanti kalian kalau bisa nyobanya masih pada kosong-kosong semua gitu, biar bisa lebih paham. Nah, sekarang kita nyari total cost sama aja kayak tadi teman-teman. Cari yang terisi dulu, baru nanti dikali sama total sama biayanya. Nah, setelah aku lihat-lihat ternyata segini, si total costnya itu segini 950, 200, dan di total semuanya 12.690. Nah, dapat kita simpulkan, jadi biaya transportasi yang dikeluarkan paling efisien yaitu menggunakan metode LCPM sebesar 8.000 LCM sebesar 8.140. Kenapa bisa si LCM? Karena kan di sini kasusnya minimasi teman-teman, yang otomatis kita nyari si biaya total costnya itu yang paling kecil. Nah, di antara ketiga ini yang paling kecil itu ya cuman LCM kan, NWCR itu 10.150, sedangkan si FAM itu 12.690. Nah, si LCM itu totalnya 8.140. Jadi yang paling efisien itu menggunakan metode LCM sebesar 8.140. Mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Maaf bila banyak kekurangan. Teman-teman, jika ada yang tidak mengerti atau masih belum mengerti, bisa ditanyakan di grup.
yang sudah disediakan oleh kita, ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau membahas soal MKPK semester 3 yang nomor 5. Materi ini tuh mengenai materi waiting line. Nah, di waiting line ini teman-teman cuman menggunakan rumus-rumus yang ada. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu diketahui dari soal, kan soalnya udah disebar di grup Brilian ya. Jadi di sini aku mau langsung menyebutkan apa aja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama itu ada lambda. Lambdanya itu, sebelum ke soal, teman-teman tuh yang harus diketahui itu ada 2, lambda dan mu. Lambda itu apa sih? Lambda itu rata-rata jumlah kedatangan per periode atau persatuan waktu. Sedangkan mu itu rata-rata jumlah orang atau produk yang telah dilayani persatuan waktu. Jadi itu ya teman-teman yang harus dicari tuh lambda dan mu-nya. Oke, kita lanjut ke soal. Di soal diketahui lambdanya itu 32 truk per hari. Dari mana 32? Di soal tuh udah tertera bahwa dalam satu hari setidaknya ada 32 truk buah yang datang untuk membeli buah-buahan dari Fresco. Nah, jadi udah diketahui ya bahwa lambdanya itu 32 truk per hari. Lalu kita cari mu-nya. Mu-nya itu 40 angkut buah per hari. Kenapa sih 40? 40 itu dari mana? 40 itu di keterangan soalnya. Jadi pekerja dapat mengangkut buah ke dalam setiap truk rata-rata 12 menit. Dapat diartikan, jadi pekerja itu dapat melayani atau dapat melayani atau produk yang telah dilayani itu sebanyak 12 menit per truk. Sedangkan kita kan butuhnya per hari ya. Ingat juga satuan waktunya tuh harus sama. Kita kan butuhnya per hari. Maka dari itu kita ubah dulu dalam 1 jam. Kan 1 jam tuh 60 menit. Jadi 60 dibagi sama 12 menit yang per truk ini. Hasilnya kan 5 truk per jam. Sedangkan di soal itu mereka tuh jam kerja Fresco itu 8 jam per hari. Jadi si 8 jam ini dikali sama 5. Jadi hasilnya 40. Maaf ya teman-teman, ini bukan 40 tapi 5. Jadi hasilnya 40. Lalu kita langsung ke pertanyaan. Yang pertama, ditanyakan jumlah rata-rata truk dalam sistem. Nah, teman-teman di sini tuh harus tahu ya rumus-rumusnya, karena itu yang nanti bakalan jadi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalau misalnya ditanyakannya itu waktu, maka teman-teman gak usah bingung karena waktu itu menunjukkan simbolnya tuh W. Jadi kalau yang W itu cuman waktu, sisanya L dan P gitu. Kita langsung aja ya. Yang pertama itu jumlah rata-rata truk dalam sistem, dan rumusnya itu LS. LS sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Sama dengan, kita lihat lambdanya berapa? 32 kan, berarti kita tulis 32 dibagi mu-nya berapa? 40 dikurang lambdanya berapa? 32. Berarti sama dengan 32 per 8 yaitu 4. Artinya 4 truk dalam rata-rata 4 truk jumlah rata-rata dalam sistem. Yang kedua,
Yang ditanyakan itu jumlah rata-rata truk menunggu dalam antrian. Rumusnya itu pakai LQ sama dengan lambda pangkat 2 dibagi mu kurung buka mu dikurang lambda kurung tutup sama dengan, tadi kan udah diketahui bahwa lambdanya itu 32. Maka di sini kita tulis 32 pangkat 2 dikurang 40 kurung buka 40 dikurang 32 kurung tutup sama dengan 32 pangkat 2 itu hasilnya 1024. Sedangkan perjumlahan yang bawahnya itu hasilnya 320. Nah, 320 itu dari 40 dikurangi 32 itu 8. 8 dikali 40 itu 320. Maka dapat diketahui bahwa hasilnya yaitu 3,2. Nah, di sini tuh kan nggak mungkin ya, jadi si pekerjaannya tuh setengah-setengah kayak gini. 3,2 tuh kayak asa ini banget ya, kagok gitu. Maka teman-teman bisa membulatkannya menjadi 4. Jadi jawabannya 4 rata-rata truk menunggu dalam antrian. Lalu yang C, ada waktu setiap truk selama dalam sistem. Nah, di sini kan di pertanyaannya waktu. Jadi waktu berarti rumusnya itu WS. Kenapa WS enggak WQ? Soalnya kan di sininya sistem. Jadi teman-teman tuh ingat aja kalau waktu tuh pasti W, kalau S itu pasti sistem. Sedangkan kalau dia menunggu kalau pertanyaannya mengenai berapa jumlah truk, si jumlahnya berarti Q. Gitu. Lanjut ya. Di sini kan ada WS. Rumusnya itu sama dengan 1 per mu dikurang lambda sama dengan 1 per 40 dikurang 32 sama dengan 1 per 8 jam. Nah, kita bisa diubah ke menitin dengan cara 1 per 8 dikali 60 yang hasilnya 7,5 menit rata-rata waktu yang dihabiskan satu truk dalam sistem. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu berapa waktu truk dalam menunggu antrian. Nah, ini kan ada waktu, berarti kita pakai W, dan di sini kan menunggu antrian si truknya gitu kan. Berarti pakai Q sama dengan lambda per mu kurung buka mu min lambda kurung tutup sama dengan 32 per 40 kurung buka 40 dikurangin 32 kurung tutup. Jadi 32 per 320 berarti sama dengan 1. Kalau ini kan aku mau disederhanakan, jadinya 1 per 10. Dari mana sih 1 per 10 itu? 1 per 10 itu dari masing-masing dari 32 sama 320 itu dibagi sama 32. Jadi 32 dibagi 32 itu sama dengan 1. 320 itu dibagi 32 itu sama dengan 10. Jadi hasilnya 1 per 10. Kalau kita mau ubah, ini kan masih per jam. Jadi kita ubah ke menit dikali, kalau diubah ke menit jadi dikali 60, yaitu 1 per 10 dikali 60 sama dengan 6 menit rata-rata waktu yang dihabiskan truk menunggu antrian. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, berapa probabilitas tidak ada truk dalam sistem antrian? Nah, ini rumusnya P0 sama dengan 1 min lambda per mu sama dengan 1 per 32 per 40. Ini tuh aku ngitungnya tuh, jadi si 1 ini tuh bagaikan 40 per 40 kan. Jadi tinggal di kurang aja karena penyebutnya tuh udah sama. Intinya kalau misalnya mau langsung dikurang tuh samain dulu penyebutnya biar bisa langsung dikurang gitu. Jadi yang ini tuh 40 per 40 itu kan sama dengan 1 kan. Jadi 40 per 40 dikurang 32 per 40. Nah, tinggal dikurang aja karena penyebutnya udah sama dengan 8 per 40. Aku mau lebih dikecilin lagi jadi 1 per 5. Dari mana
1/5 tuh jadi dibagi 8 semua. Jadi 8 bagi 8 1, 40 bagi 8 5 gitu. Kita ke desimalin, jadi 0,2 probabilitas 0 truk dalam sistem antrian. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa tingkat utilisasinya? Jadi tingkat utilisasinya itu rumusnya pakai rho. Ini tuh lambangnya rho ya teman-teman, bukan P. Tapi ini tuh kayak P tapi bengkok gitu, rho. Rumusnya itu rho sama dengan lambda per mu. Lambdanya 32, mu-nya 40. Kita kecilin lagi, dapat 4/5. Lalu dihitung 4 bagi 5 itu 0,8. Jadi 0,8 tingkat utilisasi di dalam sistem. Lalu pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhirnya itu dia nanya total biaya dalam sistem antrian. Jadi kita pakai total service cost ditambah total waiting cost, yang dimana rumusnya total service cost itu MCS ditambah si total waiting cost itu rumusnya lambda dikali WQ dikali CW. Nih M itu dari mana? M itu jumlahnya ya, berarti jumlah si pekerjanya, kan di sini jumlah pekerjanya 1, berarti M-nya itu 1. CS itu dari mana sih? CS itu dari apa? Dari soal. Si CS itu upah tukang angkut buah. Ya, jadi si CS itu upah tukang angkut buah sebanyak 10. Nah, 8 itu 10 per jam. 8 itu dari mana? 8 itu dari 8 itu dari jam kerja si Fresco per hari. Kan di sini CS-nya tuh 10 per jam, sedangkan jam kerja si Fresco itu 8 jam per hari, yang otomatis harus kita kali 8 kan, supaya jadinya per hari gitu. Lalu di sini ada lambdanya kan 32, tinggal masukin aja. WQ-nya tuh dari mana sih? WQ-nya tuh kita lihat dari sini. Nah, ini WQ-nya nih. WQ-nya tuh yang ini ya, yang 1/10. Berarti 1/10 dikali ceweknya itu kan, cewek itu cost waiting ya, yang dimana berarti dia tuh di soal biaya menunggu per truknya itu 6 per jam. Jadi di sini kita tulis 6. 8 juga sama ya kayak yang total service cost, yaitu kalau 8 itu jumlah jam kerja Fresco per harinya. Jadi kita tinggal kali aja ya. 1 kali 0 kali 8 berarti 80. 32 dikali 1/10 dikali 6 dikali 8 hasilnya 153,6. Lalu kita jumlah hasilnya itu 233,6. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan MKPK nomor 5 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau teman-teman masih kurang paham, boleh ditanyakan di grup Brilian yang sudah kami sediakan. Terima kasih atas waktunya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau membahas soal MKPK nomor 6. Ujian akhir semester. Nah, soal 6 ini berhubungan sama soal yang nomor 5 kemarin yang udah dibahas. Nah, di soal nomor 6 ini ada pernyataan tambahan, yaitu si Fresco berusaha meningkatkan pelayanan dengan menambah tukang angkut kedua yang memiliki kemampuan yang sama seperti tukang angkut pertama dan tingkat kedatangan truk tetap, yang artinya berarti lambdanya itu sama, yaitu 32, dan mu-nya itu juga sama 40. Tapi bedanya di sini ada M sama dengan 2 karena si Fresco ini menambah tukang angkut kedua ya. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Oh ya, ini tuh nomor 6 ini tuh rumusnya beda sama nomor 5. Kalau nomor 6 ini pakainya yang MMS karena ada penambahan orang. Nah, langsung aja ya. Pertanyaan pertama itu, berapa probabilitas tidak ada truk yang menunggu dalam antrian? Nah, rumusnya itu ini, kalian bisa lihat rumusnya di
di sini ya. Ini tuh rumusnya. Setelah dihitung-hitung, rumusnya tuh dapat 2,46 atau 3 probabilitas tidak ada truk yang menunggu dalam antrian. Kalau kalian bingung sama n faktorial itu apa, ini tuh disebutnya n faktorial. Kalau n faktorial itu contohnya kayak gini, ditanyain 3 faktorial. 3 faktorial tuh sama aja kayak 3 kali 2 kali 1, atau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, kayak gitu ya teman-teman. Kan di sini n-nya itu kan m kurangin 1 berarti ini m-nya kan 2 kurangin 1 berarti kan 1. Nah, ini kenapa sih 0? Karena di sini tuh n sama dengan 0, dimulai dari 0 sampai 1, berarti ini kita masukin 0 dulu, soalnya dimulai dari 0 kan, n-nya itu 1 per 0 faktorial dikali 32 per 40 pangkat 0 faktor di pangkat 0 ditambah, nah ini baru 1, soalnya kan n-nya itu 1. Jadi 1 per 1 faktorial dikali 32 per 40 di pangkat 1. Kalau kesananya sama, tinggal masukin aja ke rumus yang ini. Nah, 1 per 0 faktorial itu kan 0. Kalau misalnya ini tuh dihitung hasilnya tuh 1 karena 1 per 0 faktorial itu 1. Kalau misalnya dihitung 32 per 40 pangkat 0 itu 1, soalnya apa-apa yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Dan ini kalau dihitung-hitung hasilnya 32 per 40 tetap ya, tinggal dihitung sama kalian, hasilnya segini ya, 3 probabilitas. Soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jumlah rata-rata truk dalam sistem, itu yang ditanyainnya LS. Rumusnya seperti ini. PO-nya tuh dari mana sih? PO-nya itu dari yang sudah kita ketahui yang pertama ini, PO-nya kan 3, berarti kita masukin ke 3 dan dapat ditemukan hasilnya tuh 2 jumlah rata-rata truk dalam sistem. Pertanyaan ketiga itu berapa jumlah rata-rata truk menunggu dalam antrian. Nah, jumlah rata-rata truk menunggu dalam antrian itu dapat diambil rumusnya LQ sama dengan LS min lambda per mu. LS-nya itu dari mana? LS-nya itu dari sini ya teman-teman, yang udah tadi kita cari. Tinggal masukin dan hasilnya 2 rata-rata truk menunggu dalam antrian. Lalu pertanyaan keempat itu, berapa waktu setiap truk selama dalam sistem? Waktu setiap truk selama dalam sistem itu pakai WS sama dengan rumusnya itu LS per lambda. LS itu juga udah diketahui kan ya teman-teman, yaitu 2, berarti 2 per 32 sama dengan 1 per 6 jam, atau bisa ubah ke menit, yaitu 3,75 menit. Yang kelima itu pertanyaannya berapa waktu setiap truk menunggu dalam antrian. Pakai rumus yang WQ sama dengan LQ per lambda. LQ-nya tadi kan udah ketemu nih, LQ-nya nih, LQ yang C itu 2, berarti 2 per 32, hasilnya itu 1 per 6, atau sama aja kayak 3,75 menit setiap truk menunggu dalam antrian. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa tingkat utilitasnya? Tingkat utilitas itu rho sama dengan lambda per mu kali m kali mu. Rho-nya itu kan 32, berarti masukin aja 32 per 2, m-nya kan 2 kali 40, sama aja kali 32 per 80, bisa dikecilin jadi 2 per 5, atau sama dengan 0,4 tingkat utilitas dalam antrian. Dan pertanyaan terakhir itu, berapa total biaya dalam sistem antrian akibat penambahan tukang angkut tersebut? Sama kayak soal yang nomor 5 itu tuh rumusnya pakai M, total service cost ditambah total waiting cost. Total service cost itu rumusnya MCS, dan total service waiting cost itu lambda dikali WQ dikali CW. M-nya itu kan soal sebelumnya itu 1, tapi di sini M-nya kan 2 karena ada penambahan orang kan. Jadi 2, CS-nya itu tetap 10 dikali 8. Kenapa kan 8? Karena ini kan harian, sedangkan Fresco itu 1 hari ada sampai 8 jam kerjanya gitu. Jadi dikali 8 ditambah lambdanya 32 ditambah WQ-nya tadi kita udah ketemukan WQ-nya. Nah, ini
rekinya pakai 1/16 dikali 6 dikali 8, sama kan 8-nya itu yang 8 jam. Dapat hasilnya 160 ditambah 96, jadi totalnya 256 total biaya dalam sistem antrian akibat adanya penambahan tukang angkut. Mungkin cukup sekian pembahasan dari aku. Kalau kalian ada yang masih belum dimengerti, boleh ditanyakan di grup Brilian yang sudah disediakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.